Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba membahas aplikasi OptiSystem untuk membangun jaringan FTTH. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk membangun jaringan FTTH atau Fiber to the Home minimal ada 3 segmen, yakni dari sisi CO ini ada peralatan aktif atau ada transceiver. Kemudian ada distribusi diantaranya kabel dan yang lain-lain. Kemudian di sisi pelanggan terdapat receiver atau yang sering dikenal dengan ONT. Nah, kalau kita bahas lebih jauh, untuk membangun jaringan FTTH kita bagi menjadi 4 segmen, yakni segmen pertama ada sisi feeder. Sisi feeder, dari sisi feeder ini kemudian masuk ke segmen kedua, yakni sisi distribution. Kemudian masuk ke segmen 3, drop, dan yang terakhir dari sisi indoor atau segmen D. Tapi pada kali ini kita tidak akan membahas semua atau kita tidak akan mempraktekkan semua. Yang penting nanti ada dari sisi transceiver, distribution, dan juga receiver. Oke, langsung saja kita buat tutorialnya. Yang pertama, secara otomatis untuk membangun sebuah jaringan FTTH, kita harus memiliki sebuah transceiver atau yang sering kita kenal dengan istilah OLT atau Optical Line Terminal. OLT atau Optical Line Terminal ini merupakan sebuah peralatan aktif. Nah, OLT ini berada di default, kemudian transmitter library. Di sini akan muncul optical transmitter. Nah, kita pilih yang optical transmitter. Ini tinggal kita tarik ke sini sesuai dengan posisi kita maunya di mana. Tetapi kalau kita lihat transmitter ini atau OLT ini dia hanya memiliki power 0 dBm. Nah, yang harus kita ubah adalah bagaimana caranya supaya OLT ini mengeluarkan power dengan sesuai yang kita harapkan. Contoh misal, kalau SEP-nya kita menggunakan C++, power yang keluarnya adalah plus 7. Nah, maka untuk mengetahuinya ini tinggal kita double klik untuk mengubahnya, Kemudian powernya kita ubah menjadi 7. Berarti kita mengubah power SEP ini, power OLT ini ke 7 dB. Kemudian klik OK. Nah, kalau kita lihat di sini kita sudah memiliki OLT dengan kekuatan power 7 dB. Selanjutnya dari OLT ini, kalau kita lihat di sini masuk ke segmen feeder, bisa masuk ke ODF atau ODC. Nah, tapi sebelum ODC, kita akan gunakan dulu splicing. Di mana splicing itu adanya di passive library optical attenuator. Nah, di sini ada optical attenuator, ini adalah merupakan sambungan. Kenapa kita harus memasukkan sambungan di sini? Supaya nanti hasil ukurannya itu sesuai. Karena setiap sambungan memiliki redaman. Redaman yang dikeluarkan bisa saja berbeda-beda, tetapi standarnya adalah 0,02 setiap sambungan. Nah, makanya ini kita tarik ke sini seperti ini kurang lebih ya. Posisinya terserah, bebas mau di mana saja. Tapi saya kali ini kita simpan di sini. Ini merupakan sambungan dan attenuationnya di sini masih 0 dB. Sementara standarisasi untuk sebuah sambungan itu adalah 0,02. Jadi seperti tadi, ini tinggal kita double klik, kemudian kita value-nya kita ubah menjadi 0,02. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita OK. Nah, di sini muncul attenuation-nya 0,02. Titik ya, bukan koma. Nah, selanjutnya dari
dari attenuator ini atau dari splicing ini, dari sambungan ini, kita menggunakan konektor. Kita kembali lagi ke default. Nah, tampilan seperti ini. Konektor itu adanya di default, kemudian passive library, optical, dan ada kita cari konektor. Nah, ini konektor. Di sini cari yang konektor. Ini tinggal kita tarik, masukkan ke attenuator tadi atau ke spacing tadi, ke sambungan tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Konektor juga masih memiliki 0 dB, sementara standarisasi untuk konektor ini lossesnya adalah 0,2, kecuali kalau kita menggunakan pas konektor. Kalau menggunakan pas konektor, kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi berapa lossesnya karena tergantung dari pemasangan. Nah, kalau menggunakan konektor misalkan SOC atau konektor yang sudah jadi dari pabrikan, misalkan kita menggunakan kabel kita menggunakan kabel Precon, itu standarisasinya adalah 0,2. Jadi lossesnya harus kita gunakan 0,2. Ini kita ubah 0,2. Kemudian oke. Nah, sampai saat ini di sini kita baru memiliki OLT dengan konektor yang nanti akan masuk ke sebuah kabel. Nah, dari konektor ini kita sambungkan menggunakan kabel. Ya, dari konektor ini kita coba sambungkan menggunakan kabel. Kabel itu masih adanya di default. Nah, ini kita coba kembali ke default. Kemudian ada di menu optical fiber library. Di sini ada optical fiber. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan apakah mau menggunakan single mode ataupun multi mode. Ini tinggal kita tarik kabelnya seperti ini. Nah, saya coba masukkan ke atas. Kalau kita lihat di sini adalah optical fiber. Optical fiber ini standarnya adalah 50 km bawaan dari optic system. Nah, tapi masih bisa kita ubah. Dengan cara sama seperti tadi, tinggal kita double klik. Kemudian di main, pertama yang harus dilakukan adalah waveline-nya atau panjang gelombang yang dibawanya. Untuk standarisasinya sebetulnya 1550 nggak jadi masalah, tapi nanti tergantung dari kabel yang ingin kita gunakan. Apakah panjang gelombangnya atau lambdanya menggunakan 1310, 1490 atau 1550. Tapi yang banyak di pasaran menggunakan 1310 dan 1550. Terutama bagi teman-teman atau bapak-bapak yang sekolahnya mendapat bantuan peralatan fiber optik. Biasanya dia menggunakan 2 kabel, yang satu dengan lambda 1310 dan satu lagi menggunakan lambda 1550. Oke, anggap saja karena standarnya menggunakan 1310, kita ganti menggunakan 1310 nanometer. Panjang kabelnya berapa meter? Nah, Anggap saja kita membuat sebuah jaringan 5 km. Nah, untuk 1310 ini rata-rata losses standarnya adalah 0,3 per kilometer. Jadi kalau kita menggunakan 5 km nanti akan dikalikan langsung oleh sistem. Ya. Nah, kira-kira kita sudah punya kabel jenis seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita klik OK. Nah, maka bisa kita lihat panjang kabelnya 5 km dan panjang gelombang yang dibawa adalah 1310 nanometer. Setelah kabel ini, maka ujungnya sebetulnya dari sini kita sudah bisa mengecek berapa dB atau berapa kekuatan power yang keluar dari kabel ini. Sumbernya tadi 7 dB dari OLT tadi. Nah, tetapi sampai saat ini kita tidak akan cek dulu, kita selesaikan aja dulu. Dari sini kita pasang konektor kembali. Konektor itu adanya di default, kemudian passive library, optical, konektor. Tinggal kita tarik seperti ini masih 0. Kita samakan dengan ini 0,2. Jadi tinggal kita double klik, value-nya kita ubah menjadi 0,2 dB. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, dari OLT ini dia masuk ke ODF atau ODC.
ODC, Optical Distribution Cabinet. Isinya sebetulnya passive splitter isinya, karena dari segmen A sampai dengan segmen D ini semua menggunakan peralatan pasif. Itu kelebihannya fiber optik. Berapapun kita akan membuat sebuah jaringan, berapapun jaraknya, tidak usah menggunakan listrik karena yang dikirimnya adalah cahaya, kecuali dari sisi sender dan dari sisi receiver. Dari sisi sender atau transmitter, dari sisi transmitter ini dia menggunakan peralatan aktif, begitu juga di sisi receiver dia menggunakan peralatan aktif. Selebihnya menggunakan peralatan pasif. Nah, kalau kita lihat di sini menggunakan ODC. ODC itu isinya adalah splitter. Maka splitter ini sebetulnya posisinya sama dengan konektor, yakni ada di passive library, optical, dan di sini ada power splitter. Power splitter. Nah, di sini ada power 1x2, 1x4, 1x8 power splitter sama 1x X, 1x N splitter. Rata-rata menggunakan 1x8, di mana 1x8 lossisnya, lossis dari splitternya bisa kita lihat menggunakan splitter average. 1/8 itu lossisnya adalah 10,36. Sorry, ini salah, ini 32, ini 16. Nah, jadi kalau kita lihat splitter itu dia memiliki lossis, karena splitter ada dua sebetulnya, splitter average dan splitter ratio. Sayangnya di OptiSystem versi ini dia tidak ada splitter ratio. Jadi kali ini saya hanya akan membahas atau membuat splitter average saja. Nah, kalau kita lihat splitter 1/2 itu dari satu input keluarnya menjadi 2, atau sering disebut juga dengan 2Y. Kemudian splitter 1/4 inputnya 1, berarti keluarnya 4. Dari satu kabel kita bisa bagi menjadi 4 kabel. 1/8 juga sama begitu. Tapi semakin banyak outputnya, lossisnya semakin besar. 1/2 dia memiliki lossis 3,7. Jadi nanti akan mengurangi power yang keluar dari OLT. Nah, sekarang kita coba masukkan splitter 1/8 atau 8W. Ini tinggal kita tarik seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini saya coba simpan di sini. Ini tinggal kita double klik. Kemudian 1/8 itu tadi lossisnya adalah 10,38. Kita coba masukin di sini value-nya 10,38. Oke. Nah, maka sampai saat ini kita sudah masuk ke sesi ODC. Anggaplah ini ODC, meskipun sebetulnya ODC itu portnya sangat banyak. Sebelum kita lanjutkan, kita akan mencoba mengecek berapa power yang keluar dari masing-masing ODC ini atau ODP ini, dari masing-masing splitter ini. Karena kita menggunakan splitter average, secara otomatis setiap port dari splitter ini memiliki power yang sama. Cara ngeceknya bagaimana? Cara ngeceknya adalah kita menggunakan OPM atau Optical Power Meter, di mana Optical Power Meter itu ada di default, kemudian Visualizer Library. Di sini ada electrical dan optical. Kita coba menggunakan optical. Kenapa kita menggunakan optical? Karena ini masih menggunakan peralatan-peralatan pasif. Kalau untuk mengecek peralatan aktif seperti OLT dan ONU, maka kita menggunakan electrical. Nah, kita coba gunakan optical. Kita cari optical power meter. Di sini ada optical power meter. Ini tinggal kita tarik. Asumsinya adalah setiap port memiliki
power yang sama. Jadi dari ke-8 port ini keluar powernya sama. Kalau ini kita coba double klik, hasilnya adalah minus 100. Ya, langsung kita double klik, hasilnya minus 100. Jadi ini harus kita jalankan dulu dengan cara klik calculate. Di sini ada tanda play seperti ini tombol calculate. Ini tinggal kita klik kemudian calculate kembali. Kalau kita lihat di sini dari step 1 sampai step akhir semua sukses semua. Kalau sudah tinggal kita close dan hasilnya adalah yang keluar dari ODP ini atau ODC ini adalah minus 16. Ya, minus 16. Apakah bisa menggunakan minus 16? Tentu bisa, karena standarisasi dari jaringan FTTH ini berada di minus 15 sampai dengan minus 27. Meskipun pada kenyataan di lapangan ada juga yang menggunakan 30, 35 dan sebagainya. Tetapi standarisasi yang digunakan adalah 15 sampai dengan 27. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya tinggal kita tarik-tarik aja dari ODP ini, kita tarik berapa meter dari ODC ke ODP atau dari splitter ini akan kita tarik langsung ke pelanggan, nggak masalah. Ya. Misalkan ini kita coba tarik langsung ke pelanggan. Jadi kita cuma memiliki 8 pelanggan dari OLT, kita tarik langsung ke pelanggan misalkan seperti itu. Jadi seperti biasa tinggal kita tarik kabel di optical fiber library. Ini tinggal kita tarik kabel, masukkan ke port yang mana terserah. Nah, dari ODP ini kira-kira berapa kilometer? Misalkan 0,15. Berarti sekitar 150 kilometer. 150 meter. Nah, kita gunakan minus 3 dan lambda yang digunakan adalah 1310. Oke. Selanjutnya kita pasang konektor. Oh sorry, ada yang kelewat. Di sini harusnya kita pasang konektor terlebih dahulu. Passive library, optical konektor. Ini kita pasang konektor dulu. Nanti dimasukkan ke kabel. Lossless konektornya adalah 0,2. Oke. Kemudian kita pasang konektor lagi di ujung. Seperti ini, sama kita gunakan 0,2. Oke. Dan yang terakhir kita pasang ONU. Di sisi pelanggan kita pasang ONU, di mana ONU ini berada di receiver kalau nggak salah. Ya, receiver library. Kemudian ada optical receiver dan kita cari optical receiver. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah sebuah jaringan FTTH. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat sebuah jaringan atau diperpanjang jaringan, Bapak Ibu tinggal tarik kabel dari splitter ini, kemudian ditambah splitter lagi. Karena kalau kita menggunakan OLT jenis GPON, satu portnya itu maksimal adalah 128 pelanggan. Sementara kalau Bapak Ibu menggunakan OLT jenis IPON, maksimal per portnya itu hanya 64 pelanggan. Jadi kalau kita lihat misalkan ini menggunakan IPON, dari satu port ini kita coba cek lagi lossesnya di sini dia dapat berapa. Kita coba masuk ke default optical, kita cari optical power meter, kita cek di sini. Calculate kembali, close. Nah, maka yang keluar adalah min 17. Kenapa berbeda dengan ini? Sedangkan ini min 16. Karena sudah memiliki lossless konektor, lossless kabel, dan 2 konektor. Jadi hasilnya seperti ini. 17,4 sementara yang langsung dari splitter hanya 16,9. Sebetulnya ini sudah wajar, 17 itu wajar karena standarnya adalah di min 20 dan yang masih bisa ditoleransi adalah dari min 15 sampai dengan min 27. Berarti kalau ini kita sambungkan ke ONU, ini masih akan mendapatkan kekuatan power laser yang sesuai. Jadi di min 17. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membuat jaringan FTTH atau membangun jaringan FTTH menggunakan
System. Sementara itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.